Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 4A2 Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai segmented reporting, evaluasi pusat investasi, dan harga transfer. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Jenis-jenis utama pusat pertanggungjawaban meliputi pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Kemudian, desentralisasi adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Yang pertama, perhitungan biaya variabel. Pada perhitungan biaya variabel atau perhitungan langsung, hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Pada metode ini, biaya overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Yang kedua, perhitungan biaya absorpsi. Pada metode ini, semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Biaya overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Selanjutnya, klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, biaya produk meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead langsung, dan overhead tetap. Sedangkan biaya periodenya meliputi beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan menurut perhitungan biaya variabel, biaya produknya meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan biaya periodenya meliputi overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Saya Sela Putri Andini, NIM 2019-017079. Penilaian persediaan. Penilaian persediaan dinilai atas biaya produksi. Laporan laba rugi menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Dalam metode perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi, menghasilkan angka laba bersih yang berbeda karena pada kedua metode tersebut terjadi perbedaan jumlah biaya overhead tetap yang diakui sebagai beban. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar daripada laba bersih variabel. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil daripada laba bersih variabel. Jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Yakin, NIM 2019-017045. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Laporan laba rugi segmen menggunakan biaya variabel, sebuah segmen adalah unit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam laporan laba rugi, segmen beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung direct fixed expense dan beban tetap umum common fixed expense. Beban tetap langsung direct fixed expense adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban tetap umum common fixed expense disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, pengembalian atas investasi ROI, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Laba operasi, operating income, mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi, operating asset, adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi termasuk kas, piutang, persediaan tanah, gedung, dan peralatan. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Yang pertama, laba residu. Laba residu adalah perbedaan laba operasi dengan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan pada aktiva perusahaan. Keunggulannya, mendorong manajer agar menerima proyek yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Kelemahannya, mendorong orientasi jangka pendek. Yang kedua, nilai tambah ekonomi atau EVA. Nilai tambah ekonomi adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Jika EVA positif, maka perusahaan menciptakan kekayaan. Jika EVA negatif, maka perusahaan menyia-nyiakan modal. Penetapan harga transfer. Harga transfer adalah pembebanan harga pada suatu komponen oleh divisi penjual kepada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga yaitu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan melalui pajak badan dan syarat hukum yang ditetapkan negara tempat divisi beroperasi. Kebijakan penetapan harga transfer yang pertama melalui pendekatan biaya peluang dengan mengidentifikasi harga minimum yang diterima divisi penjual dan harga maksimum yang dibayar divisi pembeli. Yang kedua, mencakup harga pasar, harga transfer berdasarkan biaya, dan harga transfer yang dinegosiasikan.